Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala
Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Shalom, Koko Cici. Ayo, kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu.
Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di sore hari ini kita berjumpa kembali untuk kita mempersiapkan diri mengikuti ibadah via online di channel YouTube GSKI Kebon Jeruk. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak, Ibu. Tuhan yang bertata di kerajaan surga, di sore hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan, untuk beribadah kepadamu, untuk memuliakan kebesaran-Mu Tuhan. Pimpin kami dari awal sampai akhir, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu Bapa, dan ibadah pada sore hari ini hanya kami tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersuka cita di dalam ibadah hari ini. Mari sama-sama siapkan hatimu. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita memuji Dia, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Raja di atas segala raja. Saya mengundang Bapak Ibu saudara, kita boleh sama-sama bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Yang maha tinggi, maha mulia, Yesus Raja segala raja. Ajaib perkasa perbuatannya, dahsyat kuasanya. Dengan darahnya yang tak bercela, Dia tebus dosa kita. Dilayakannya kita semua menjadi anak. Mari janganlah kita jadi serupa dengan dunia, jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Dikembalikan ada rencana Tuhan yang semula, jadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus Putranya. Pilih tantangan kehidupan kita yang lama, mengambil bagian di dalam kekudusan. Mari puji Dia, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Yesus Raja di atas segala raja. Yang maha tinggi, maha mulia, Yesus Raja segala raja. Ajaib perkasa perbuatannya, dahsyat kuasanya. Dengan darahnya yang tak bercela, Dia tebus dosa kita. Dilayakannya kita semua menjadi anak. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, janganlah kita jadi serupa dengan dunia ini. Mari berubahlah oleh pembaruan budi, tetapi berubahlah oleh pembaruan
tidak keberatan, saya tetap mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari dengan bersuka cita kita berikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Dia Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Pujian dan hormat bagi Engkau Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Kerajaan-Mu yang berkuasa di bumi. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap Sekali lagi katakan, Kerajaan-Mu berkuasa di bumi ini Tuhan. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Allah yang kekal. Allah yang kekal. Allah yang kekal. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Dia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari teduhkan gelora jiwa kita. Masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu. Kita mau sembah Dia. Siapkan hidupmu, siapkan hatimu untuk kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hidup kami Tuhan. Segenap tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu. Kami mau tunduk menyembah-Mu. Sungguh kami siapkan hati. Kami rindu suara-Mu. Kami sembah yang mulia.
sebab Kau yang telah melepaskan semua bagi kami. Tidak ada yang dapat kami balaskan untuk segala kebaikan-Mu. Hanya dapat kami mempersembahkan hidup kami bagi-Mu. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia Kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku. Darah-Mu membayarku agar jadi milikku, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagi-Mu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaan-Mu. Kau yang telah melepaskan semua ya melepaskan segala kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia Kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Nyatakan dari hati-Mu, tiada kasih seperti-Mu, tiada kasih seperti-Mu. Membela hidup kekal demi membela menukarnya dengan nyawa sendiri Tuhan. Haleluya. Darah-Mu membayarku agar jadi milikku, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagi-Mu, semuanya, jalan hidup kami ke depan, hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaan-Mu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagi-Mu,
segalanya bagimu. Sekali lagi, segalanya, segalanya bagi kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Dan kami siap untuk melakukannya. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan mengatakan isi hati Tuhan. Tuhan juga kuduskan supaya setiap perkataannya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu, hari Selasa tanggal 2 Maret 2020, Presiden kita mengumumkan kasus pertama COVID-19 di negara kita. Dan sampai akhir bulan ini, Maret 2021, telah tercatat hampir 1,5 juta yang terinfeksi COVID-19 dan meninggal hampir 40.000 orang sudah meninggal karena kasus ini. Memang mortality rate-nya atau persentase kematiannya tidak melebihi 3%. Tapi ini berjalan terus Bapak Ibu. Ya, pandemi COVID-19 ini. Sesungguhnya virus corona ini atau virus corona berasal dari kata Latin yang dalam bahasa Inggrisnya crown atau mahkota. Sesungguhnya virus ini sudah dikenal sebelum Masehi, sudah dikenal oleh manusia. Dan pada umumnya menginfeksi binatang-binatang. Namun yang perlu kita catat Bapak Ibu, virus ini mengalami mutasi terus-menerus. Perubahan terus-menerus menghasilkan varian-varian yang baru. Ya. Dan akhirnya dari flu ringan sampai MERS-CoV, SARS-CoV, ya itu semua adalah coronavirus atau virus corona. Dan virus ini terus bermutasi, termasuk COVID-19 yang sekarang melanda dunia. Seluruh dunia dilanda virus ini. Virus ini terus bermutasi, ya baik bermutasi dari virus yang di Wuhan, kemudian di Inggris, di Afrika Selatan, dan baru-baru ini juga bermutasi ditemukan di Perancis dan tidak terdeteksi PCR, ya tes PCR. Artinya virus ini semakin membahayakan. Membahayakan sebenarnya tetap mortality rate atau persentase kematiannya, para ahli juga menduga tidak lebih dari 3%. Tapi penyebarannya ya bisa berkali-kali lipat lebih berbahaya, lebih cepat penyebarannya. Dan Bapak Ibu, ilmu kedokteran menurut informasi, virus ini hanya bisa dimatikan atau bisa diobati lah, kata yang lebih sederhana, oleh antibodi kita sendiri. Ya, tidak ada obat yang bisa mematikan virus. Hanya antibodi kita sendiri. Ya Bapak Ibu. Dan masalahnya adalah virus ini pada waktu kita terpapar baru mungkin di hidung kita atau di rongga mulut, belum terinfeksi. Lalu masuk ke dalam terinfeksi ke dalam tubuh kita. Ya, di dalam sel reseptor di mana virus ini bisa hidup dan bertumbuh. Dan setelah terinfeksi, tubuh kita tidak bisa langsung mengenali benda asing ini. Tapi menunggu 1 minggu, bahkan 2 minggu,
baru kita diberi Tuhan sel memori mengenali benda asing ini. Dan setelah dikenali, baru mengeluarkan antibodi, Bapak Ibu. Jadi tadi saya katakan virus bisa dimatikan oleh antibodi kita, tapi masalahnya antibodi kita itu muncul dari tubuh kita setelah 2 minggu. Dan terus bertambah sampai minggu ketiga, minggu keempat mencapai puncaknya. Dan kalau mencapai puncaknya, baru bisa memakan atau membunuh virus itu. Itu pun kalau antibodi kita bagus. Karena kita cukup mengkonsumsi seperti, ya bukan hanya nutrisi, tapi juga ada vitamin-vitamin, mineral. Ya seperti kita tahu vitamin C, vitamin D, vitamin E, ya meningkatkan kekebalan, meningkatkan produksi antibodi kita lebih banyak. Nah masalahnya tadi, kurun waktu 2 minggu ini, kita mengalami gejala-gejala dari COVID-19 ini. Ya, gejala-gejala panas, batuk, dan sampai kepada gangguan pernafasan. Nah ini tentu masa-masa kritis itu terjadi. Apalagi kalau seseorang memiliki komorbid, penyakit bawaan. Ya, penyakit bawaan macam-macam, diabetes, autoimun, ginjal, jantung, hipertensi, TBC, penyakit paru-paru, dan lain sebagainya. Kalau seseorang memiliki komorbid ini, masa kritis 2 minggu ini menyebabkan dia bisa meninggal. Ya Bapak Ibu. Kalau gitu sekali lagi, kapan ini berakhir Bapak Ibu? Para ahli menetapkan bahwa pandemi ini berakhir apabila masyarakat, entah kalau kita berbicara di satu kota atau satu negara, terjadi herd immunity, komunitas yang mengalami minimal 70% memiliki kekebalan, baru virus itu ya akhirnya hilang. Karena 70% lebih orang kebal, lama-lama virusnya tidak berkembang lagi, ya makin lama makin berkurang. Nah masalahnya Bapak Ibu, masalahnya imunitas ini terjadi ada 2. Yang pertama, imunitas itu sistem kekebalan tubuh. Ya, sistem kekebalan tubuh adalah di mana seseorang itu sel memorinya mengenal virus asing tadi, benda asing yaitu virus, lalu pengenalan ini menyebabkan dia mengeluarkan antibodi yang melawan virus itu. Dan itu terjadi apabila yang pertama seseorang terinfeksi secara alamiah. Artinya seseorang menderita dulu, terinfeksi dulu. Yang tadi saya katakan di awal, menunggu 2 minggu, baru sel memorinya mengenal virus ini, lalu mengeluarkan antibodi. Itu terinfeksi secara alamiah. Dan kalau dia bisa melewati, seorang bisa melewati, dia akan memiliki kekebalan, imunitas secara alami. Ya, mesti terinfeksi dulu. Tentu kita tidak ingin kita terinfeksi dulu. Itu sebabnya ada cara kedua, yaitu cara yang dengan sengaja kita diberikan virus yang sudah dinonaktifkan atau dilemahkan atau dimatikan, sehingga tetap mengalami waktu tunggu 2 minggu, sel memori kita mengenal virus itu. Tetapi dalam waktu 2 minggu ini kita tidak perlu mengalami gejala-gejala karena virusnya itu sendiri sudah dimatikan atau sudah dinonaktifkan. Nah itulah yang disebut vaksinasi. Ya Bapak Ibu, vaksinasi. Beberapa mungkin Bapak Ibu sudah divaksin, entah pertama atau kedua. Kalau Bapak Ibu sudah divaksin dengan cara yang benar, Bapak Ibu akan memiliki kekebalan, sistem kekebalan, yaitu sel memori kita sudah mengenal virus itu. Sehingga seandainya Bapak Ibu setelah memiliki imunitas tadi, ada virusnya yang masuk, Bapak Ibu terinfeksi, langsung dalam waktu 24 jam antibodi langsung keluar, langsung melawan
virus itu, Bapak Ibu. Ini sistem imunitas yang terjadi. Jadi dua hal, yang pertama secara alami seseorang mengalami atau menderita, kemudian yang kedua secara sengaja ya dengan melalui vaksinasi. Oke, Bapak Ibu. Apa hubungannya dengan kerohanian kita? Kalau kita membaca apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tentu dalam konteks ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, pencuri itu adalah iblis. Dalam beberapa peristiwa, kalau Tuhan Yesus berhadapan dengan iblis ini langsung mengatakan setan. Ya, setan dalam bahasa Ibrani satanas, yang artinya adversary, musuh. Ya, setan itu musuh. Setan sama dengan juga iblis yang dalam bahasa Yunani disebut diabolos, penuduh, pemfitnah, accuser. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa musuh itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kita mempunyai hidup. Jadi membunuh, mencuri, membinasakan itu maksudnya supaya kita tidak memiliki hidup. Hidup yang berkualitas. Baik di bumi maupun nanti di sorga. Artinya supaya kita binasa selamanya. Itu pencuri atau setan atau musuh. Dan itu bukan hanya musuh Tuhan. Itu menjadi musuh kita, anak-anaknya. Ya, anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu, dan pencuri ini dikatakan juga dalam surat 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini sebuah perintah, imperatif, sadar dan berjaga-jaga. Dan Bapak Ibu, lawanmu si iblis ini berjalan berkeliling. Ayat ini jelas mengatakan berjalan berkeliling. Berjalan berkeliling itu tentu kata kerja. Dan dalam bahasa aslinya ditulis dalam keterangan present aktif indikatif. Artinya pasti terjadi dan itu berjalan terus menerus. Bukan yang sudah berlalu. Sekarang terus menerus sampai berakhir. Present aktif indikatif. Ya, jadi jangan Bapak Ibu, Saudara, kan iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Iya betul, Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Kekalahan iblis itu menyebabkan Tuhan Yesus bisa membebaskan para tawanan orang-orang kudus untuk dibawa ke Firdaus, ke Hades yang nyaman. Dan kemenangan Tuhan Yesus memberi kemungkinan kepada orang percaya, kepada kita, supaya kita bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus, supaya kita bisa diselamatkan. Tetapi sesungguhnya iblis tetap bekerja. Seperti ayat tadi saya katakan, aktif, present, aktif, indikatif. Jadi pasti dan berjalan aktif terus sampai berakhirnya nanti. Jadi iblis ini terus bermanuver, Bapak Ibu. Sama dengan virus yang kita bahas tadi, terus bermutasi. Artinya menggunakan cara, taktik, berkembang terus. Cara ini mungkin membujuk kita, menggoda kita, gagal. Dia akan bermutasi ya. Kalau istilah virus tadi bermutasi. Jadi menggunakan cara-cara yang lain sampai banyak orang binasa oleh iblis ini. Ya Bapak Ibu. Jadi ingat, iblis ini bermutasi terus caranya. Jadi kita harus memahami iblis ini. Yang kedua Bapak Ibu, supaya kita juga mengalami kekebalan rohani, kekebalan iman. Seperti
Tadi kekebalan terhadap virus corona, yaitu terinfeksi alami, yang kedua vaksinasi. Namun Bapak Ibu, kalau seseorang secara alami sudah terinfeksi oleh bujukan iblis, dia nggak bisa kebal, berbeda dalam hal ini. Kalau seseorang atau kita hidup di dalam bujukan iblis sehingga kita hidup di dalam dosa, kita menikmati dosa. Dan menikmati dosa itu seperti candu yang tidak mudah kita dilepaskan. Seperti mungkin rokok, minuman, atau bahkan drug, narkoba. Sulit untuk dilepaskan. Itu kalau kita sudah terpapar atau terinfeksi dengan bujukan iblis sehingga kita menikmati dosa. Tetapi Bapak Ibu, seperti di virus tadi, harus ada kesengajaan vaksinasi. Harus ada unsur kesengajaan kita untuk memiliki sistem kekebalan terhadap serangan ataupun godaan iblis ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita mengalami kekebalan itu? Yang pertama, kita harus memiliki komitmen. Komitmen untuk menyenangkan Tuhan. Komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu harus sengaja. Kita harus memilih, karena ini pilihan. Ini bukan pemberian, ini pilihan. Kita memilih untuk menyenangkan diri kita atau memilih untuk menyenangkan Tuhan. Kita harus memilih komitmen. Tentu kita ingin memiliki komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Bukan menyenangkan hati atau daging kita. Ini harus sengaja, seperti vaksin tadi. Dengan sengaja dimasukkan virus yang dimatikan. Ada kesengajaan dari kita memilih untuk komitmen menyenangkan hati Tuhan. Nah, dalam perjalanan hidup kita, siapapun kita memiliki iman seperti apapun, kita akan diperhadapkan oleh sang penggoda ini, musuh kita, tantangan, godaan, tawaran, kenikmatan, kesempatan supaya kita jatuh. Karena itu tujuannya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu jangan berhenti untuk berkomitmen menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya komitmen kita harus kita update. Kita baharui setiap hari, harus diperbaharui. Dan yang kedua, setelah kita berkomitmen, kita terus konsisten untuk memilih taat pada Tuhan. Taat kepada Bapa. Meskipun ada peluang-peluang yang diperhadapkan oleh kita, dihadapkan kepada kita, kita harus berani untuk memilih taat. Ya, memilih taat, bukan memilih tidak taat. Taat supaya kita berani mengatakan tidak terhadap dosa, terhadap godaan dari iblis. Lalu bagaimana supaya kita bisa taat? Bagaimana supaya kita bisa berkata tidak terhadap dosa? Pola pikir kita mesti diubah. Itu sebabnya kita terus belajar kebenaran Injil. Kita terus belajar kebenaran Tuhan. Ya seperti kalau Bapak Ibu misalnya sudah terbiasa makan makanan yang kurang sehat. Lalu Bapak Ibu disadarkan pola pikir kita. Sehingga kita mulai mengerti, oh iya ya, itu enggak sehat. Bahkan sampai pola pikir kita mengatakan, itu racun. Nah itu dari pola pikir kita. Itu sebabnya jangan berhenti untuk kita belajar firman Tuhan. Karena itu akan membangun mindset kita, sehingga kita bisa mengatakan tidak. Kita menganggap kenikmatan dosa itu racun. Kita memilih untuk menyenangkan Tuhan dan kita memilih untuk taat, lalu kita belajar firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita mau kita menghayati kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kita. Bukan hanya saat kita berdoa, tapi setiap saat dimanapun Bapak Ibu bekerja, sekolah, atau di rumah, atau dimanapun berada, kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, dan kita bersyukur kita bisa mengikuti doa pagi secara streaming. Ya, dimanapun kita berada. Bahkan kita bisa anjurkan kepada saudara-saudara kita atau anak-anak di luar negeri pun bisa melakukan itu. Itu dalam rangka supaya membangun imunitas kita. Kita bisa memilih membangun komitmen kita dan kita memilih taat. Kemudian
akan memotivasi kita terus untuk kita hidup dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita malu kalau kita bersalah di hadapan Tuhan. Malu kalau kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita memiliki imunitas rohani. Memiliki imunitas iman kita, kekebalan dalam kerohanian iman kita. Sampai kita bertemu muka dengan muka. Kita berjumpa dengan kekasih kita. Amin. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya dalam hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaan. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya dalam hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaanmu, segalanya bagi kerajaanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang sudah menegur kami, menguatkan komitmen kami Tuhan. Bagaimana kami harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, iblis tidak pernah diam. Terus bergerak, terus Tuhan mengintai untuk kami. Bagaimana dia mengaum-ngaum, bagaimana mengintip dari kelemahan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, kebenaran-Mu yang sudah disampaikan menguatkan kami kembali. Iman percaya kami, komitmen kami, integritas kami sebagai anak-Mu. Apakah kami benar-benar tegak di atas kebenaran firman-Mu, mempertanggungjawabkan hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang benar Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah hadirkan Bapak Pendeta Timotius Hadi Santoso yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada sore hari ini. Berkati beliau Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada, baik tugas pelayanan keluarganya Tuhan, dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan, bagi Bapak Gembala Senior kami, Bapak Pendeta Dr. Timur, Bapak Pendeta Erastus Sabdono Tuhan, pimpin beliau Tuhan dimanapun hamba-Mu ini berada, berkati beliau. Kami tahu Tuhan begitu berat beban beliau, sehingga
apapun yang hamba-Mu emban Tuhan di dalam melakukan pelayanannya, tugas dan tanggung jawabnya ya Tuhan. Berkati beliau, kekuatan kesehatannya dan juga keluarga, anak, menantu, cucunya diberkati Bapak. Dan juga kami berdoa bagi Bapak Gembala Jemaat kami di sini Tuhan, GSKI Kebonjeruk, Bapak Pendeta Dr. Timotius Tan, berkati beliau Tuhan. Kami tahu juga Tuhan, tanggung jawab beliau begitu besar. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memampukan beliau Tuhan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab ini sebagai gembala dimanapun hamba-Mu ini berada. Berkati juga beliau, anak dan istrinya Tuhan, berkati Tuhan, sehingga keluarga hamba-Mu dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu, mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga yang ada di sini, para pelayan-Mu, berkati kami semua Tuhan. Tetap jaga kami, hati kami, biar kami tetap dipakai untuk melayani Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan umat-umat-Mu Tuhan yang mungkin di dalam keadaan kondisi yang kurang baik, terpapar COVID-19 Tuhan, berkati, jagai hati mereka, berikan sukacita, damai sejahtera Tuhan di dalam mengalami situasi yang tidak baik ini. Tetapi kami percaya Tuhanlah yang memampukan semuanya itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah sore hari ini. Sebelum kami berpisah dan mengakhiri ibadah ini, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita mau angkat kedua belah tangan kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Segala berkat daripada Allah Bapa di surga, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan mau menjadi berkat, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara terkasih, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari Minggu ini dari pagi sore. Dan kita mau terus ikuti ibadah ini Bapak Ibu sepanjang minggu ibadah, mulai dari Selasa sampai dengan Sabtu doa pagi di GSKI Kebonjeruk jam 7 pagi. Mari ikuti Bapak Ibu, sehingga kita semakin memiliki iman yang teguh, kokoh, komitmen, integritas kita sebagai anak Allah tetap kita lakukan di dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Dan bila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan di tempat ini, silakan hubungi di nomor 0817 0033 580 0812 9154 1542. Mari, ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, kita bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran gak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati.
Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu.